Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, dengan Mas Andi Geol. Sekarang kita mau ngebahas parameter penilaian, 12 parameter. Kita kupas satu-satu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita bahas satu-satu dengan beliau. Sebelumnya, kalau suka video ini, jangan lupa untuk di-like. Kalau nggak suka, di-dislike. Nggak apa-apa, jangan lupa juga untuk di-share, di-komen. Dan tentunya juga untuk di-subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari mana dulu nih Mas Andi untuk 12 parameter. Ya, pertama Mas Amin ya, sebelum kita membahas di 12 kriteria, ini saya ingin menyampaikan untuk istilah saja sebenarnya, Mas Amin, ya. Untuk istilah. Jadi untuk istilah parameter itu sepertinya kok kurang pas. Oh gitu ya. Kurang pas ya. Jadi kita belajar untuk memakai istilah yang benar. Karena nanti misalkan ada peserta yang kritis, itu nanti bisa menjadi bumerang, Mas. Kalau kita memakai istilah parameter. Ya. Karena parameter adalah, ini saya menurut Kamus Bahasa Indonesia, Mas ya, merupakan ukuran populasi penelitian yang harus diperkirakan. Ya, maksudnya harus diperkirakan itu harus ada ukuran yang jelas. Ya, kalau kita memakai istilah parameter, misalkan di poin telinga, itu harus dicantumkan, Mas, panjang telinga berapa. Oh, harus lebih spesifik ya. Iya, lebar telinga ya. Itu kalau telinga. Kemudian misalkan postur, panjang badan berapa, lebar badan. Iya, itu Mas ya. Ya. Itu kalau telinga, postur. Kalau untuk pasung, Mas, nilai kecembungannya berapa derajat? Ya. Mas, malah ruwet, Mas. Ya. Kayaknya nggak usah kontes-kontesan. Berarti bahasa yang kita pakai ini kriteria. Kriteria. Jadi di sini untuk kriteria itu artinya lebih bersifat umum, ya. Kriteria salah satu ukuran yang menjelaskan sebuah dasar penilaian kita terhadap suatu objek. Ya, jadi di situ kita tidak dituntut untuk mendetailkan ukuran tadi, Mas. Tidak harus disertai dengan ukuran. Kalau kriteria, ya. Jadi dari sini ya kita sama-sama belajar menggunakan istilah yang benar, baik dan benar. Iya. Kalau secara sebutan sih memang lebih keren parameter, Mas. Waduh, parameter keren kan. Cuman di situ artinya kok nanti akan semakin kita harus dituntut lebih detail karena mengharuskan ada ukuran yang pasti, dan harus disertakan. Ya. Harus disertakan. Misalkan testis, kita diwajibkan untuk mengukur lingkar testis atau apa itu, Mas. Selentik Mas, ngukur testis ya. Itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk istilah. Ya, mukodimahnya itulah teman-teman. Ya, karena selama ini masih banyak saya dengar parameter ya untuk sementara ya udahlah, oke. Coba kalau bisa mulai sekarang untuk istilah parameter itu kita ganti dengan kriteria. Berarti ini setengahnya campaign ya? Benar. Kampanye untuk menyampaikan bahwa penyebutan yang pas dan lebih pantas itu kriteria, teman. Ya. Bukan parameter. Nggak apa-apa sih, ini nambah durasi juga video. Ya. Kemudian kita lebih ke dalam, Mas, mengulas atau membahas 12 kriteria. Memang awal-awalnya kita memakai 11 kriteria, Mas. Ya. Awal-awal yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Nah, ternyata setelah dilakukan, kemudian kita kaji ulang atau seperti apa,
dari 11 kriteria ini ternyata kok masih ada sesuatu yang kurang pas. Itu tadi Mas. Dan sesuatu yang kurang pas ini setelah kita cari-cari, kemudian kita amati lagi, kita evaluasi, akhirnya ketemu di keserasian atau keluasan tadi Mas. Tuh. Keserasian ini mungkin bisa dijabarkan, apa itu keserasian? Jadi gini Mas Amin, kalau kita mengacu ke 11 kriteria, itu tidak menutup kemungkinan kambing yang poinnya tinggi adalah kambing yang secara materi itu memang unggul di masing-masing kriteria. Oke. Ya, tetapi setelah kita amati lagi Mas, itu ternyata ada salah satu kambing yang unggul di materi tadi. Setelah kita amati, loh kok kurang luas gitu Mas Amin. Kurang luas ini dari looks-nya keseluruhan kah atau serius sih? Ya. Kalau sudah pindah posisi serius sih berarti. Jadi gini Mas, pengertian kurang luas ini dari keseluruhan, dan kita bicara di sini tentang kambing seni, ya. Seni sendiri itu identik dengan keindahan, ya Mas. Nah, maksudnya gini Mas Amin, kalau kita tanpa memakai keserasian, bisa jadi poin tertinggi nanti adalah kambing yang secara materi memang unggul, ya. Cuman dari keseluruhan ternyata kok kaku gitu loh Mas. Ya. Kaku. Kita lihat itu kok ya apa ya, kurang luas lah. Nggak enak lah dilihat. Ya, gitu. Akhirnya kita sepakati ada poin keserasian. Itu Mas Amin. Karena kalau kita bicara seni, ya memang harusnya arahnya ke keindahan Mas, ke estetika, keindahan. Pada saat itu ya, pada Iya. saat dinilai. Iya. Di luar penilaian, di luar event, terserah Anda kan gitu ya. Monggo Mas. Iya, kalau di luar event sudah monggo masing-masing. Jadi memang yang dibutuhkan juri ini kambing perform pada saat itu ya. Iya, benar Mas. Jadi urusan ternyata di kontes kambing ini bagus di kandang kok kayak gini ya, itu ya nggak ada masalah. Dan memang bukan ranahnya juri dong Iya. di situ. Iya, dan kita menilai pada saat di tempat penilaian Mas Iya, Amin. pada saat itu juga. Iya. Oke. Gitu. Lalu kita ke mana dulu nih? Kemudian sebelum kita masuk ke Bagian 12 kriteria. kriteria, itu sebenarnya harus dipahami Mas Amin, ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Ya, nanti saya tampilkan nih teman-teman. contoh. Di sini aja nanti. Contoh-contohnya ya. Jadi kita mulai dari poin-poin yang tinggi dulu Mas Amin, ya. Poin kepala misalkan. Jadi kepala itu sesuai kesepakatan kita di Munas saat ini yang kita jadikan acuan Mas Amin, ya, adalah kepala yang bagus itu seperti apa, ya. Itu adalah kepala yang besar, kemudian cembung membentuk setengah lingkaran, ya, bermulut tebal, variasi rahang bawah berdagu tebal atau nyadil. Itu Mas Amin, ya, itu yang kita sepakati. Nah, kemudian jangan lupa ada nanti Mas, itu di pembagian poin sebenarnya, dan itu mungkin mohon maaf nanti mungkin tidak bisa ditampilkan Mas ya, karena ini konsumsi untuk penilaian juri. Iya. Ya, cuman saya jelaskan sebagai untuk garis besarnya aja, bahwa di poin kepala itu selain pasung kemudian rahang, itu mata juga ikut di poin kepala. Oh iya. Mas.
Nah, pembagian poinnya itu ada 10 poin kan Mas ya. 4, 4, 2. 4, 4, 2. Ya. Jadi bentuk pasung itu poinnya 4. Paling tinggi. Paling tinggi. Atau masih misalkan bentuk pasung kurang di bawahnya 4. Benar. Oke. Ya, bentuk pasung. Kemudian variasi rahang itu 4 ya. Mata itu 2. Nah, cuman aplikasi kepenilaian itu dijadikan 1 di poin kepala. Oke. Gitu Mas Amin ya. Jadi misalkan pasungnya bagus, nyatem bagus rahangnya, kemudian matanya kok agak mendolo gitu Mas ya. Nah, itu berarti poinnya belum bisa maksimal karena kurang di poin mata. Cuman untuk aplikasinya langsung kita jadikan 1 di poin kepala. Itu Mas Amin. Jadi langsung diringkes di kepala gitu Iya. aja. Tapi kepala ini, nah kepala ini juga ada mie-nya ini kayaknya seger nih. Nah, Wah, nggih matur nuwun Mas. Nah, ini Selamat warkop disambut. banget ya gitu ini. Mas Andi enggak sambil sudah, makan? monggo. Oke, siap. Ini saya sambil makan nggak apa-apa ya teman-teman. Maksudnya bukannya kok nggak sopan ngobrol sambil makan, bukan, cuman kita Nyantai. berusaha bikin senyantai mungkin dan Iya. memang kita bukan lagi di tempat yang formal, kita lagi di warkop nih. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di warkop. Oke, kita kembali masih ke kepala atau mau pindah? Nah, itu Mas Amin dari poin kepala untuk tahap-tahap ring nilainya itu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk bentuk kepala yang bagus sekali, bagus, cukup. Oh, itu ada kurang, urutannya ya? Ada, nanti bisa Boleh ditampilkan? bisa, Oh, nggak apa-apa oke. kalau Siap. itu ya. Jadi untuk gambaran teman-teman peternak nantinya ya. Kemudian di telinga. Jadi telinga yang bagus itu adalah yang panjang, tebal, lentur, simetris, melipat luar dalamnya itu Mas, Iya, rapi iya. ya. Kemudian tidak bergelombang atau melintir dan tidak berbombol. Oke. Ini yang bagus Mas Amir. Nah, cuman di lapangan terkadang kan ada telinga yang panjangnya oke lah. Oke. Kemudian melipatnya juga oke. Nah, tinggal kita melihat lagi kerapiannya, ya kan? Biasanya di sisi dalamnya agak ada lipatan, berarti di situ kan kerapiannya kurang. Atau ada bonggolnya? Nah, itu Mas Amin ya. Jadi untuk telinga itu yang bagus seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, praktek di lapangan itu pun nanti akan sesuai dengan objek. Sesuai dengan objek. Dan saat di lawang kemarin itu kan pemantapan. Nah, itu yang kita jadikan materi untuk juri. Jadi kepala yang bagus sekali seperti apa? Seperti yang saya sampaikan, kategori bagus ini. Kategori cukup ini. Kategori kurang ini. Gitu, Tapi Mas kenapa kok harus pakai gambar karikatur atau kartun? Apa enggak objek aslinya aja? Sempat Mas terpikir kita pakai gambar real ya, tetapi setelah kita kaji ulang kok sepertinya nanti malah timbul permasalahan baru. Oh, berarti Ya kan? mencegah keberpihakan. Benar. Misalkan Mas kita pakai contoh poin kepala yang bagus, kambing A punyanya farm ini ya, itu nanti kita khawatirnya nanti menonjolkan salah satu farm itu. Nah, itu kalau yang bagus masih enak Mas. Kalau yang kita buat contoh kambing yang kurang Iya juga. iso protes kok paham. Lho wedhus gitu ku larang-larang digawe contoh elek. Malah ora payu engko, aduh, malah ribet. Nah, kita Ya. menghindari hal seperti itu. Akhirnya kita pakai karikatur atau gambar itu tadi Mas. Ya,
Yang terpenting pesan yang mau kita sampaikan itu bisa tersampaikan ke peserta ataupun teman-teman peternak, gitu Mas. Yang terpenting kan ada di situ, pesan yang mau kita sampaikan bisa didapat dari gambaran itu tadi. Paling enggak ada gambaran lah. Nah, kan nggak harus gambar real, itu Mas Amin. Paling enggak ngelihat kepala bagus sekali, terus ngelihat kambingnya ya ada mirip-miripnya lah dikit. Gitu. Oke. Jadi kita menghindari masalah-masalah yang ya kurang. Terus kalau etis lah untuk nantinya. untuk poin telinga ini ada ini juga ya, bagus sekali, bagus, cukup, Sama. kurang. Sama Mas. Jadi di semua kriteria itu untuk memudahkan Mas Amin, kita definisikan bagus sekali, bagus, cukup, kurang. Sebenarnya ada sih kurang sekali. Sebenarnya ada. Cuman pada saat kambing yang masuk di stick atas itu rata-rata sudah kambing pilihan Mas. Iya Otomatis dong. nggak ada lah poin kurang sekali itu. Itu biasanya di bawah. Iya. Dan memang kalau untuk kurang sekali ya juga apa? Iya. Saya nanti mau ngomong takut salah, jadi saya rem tadi itu. Otomatis 10 besar terbaik itu minimal cukup lah. Ya seandainya ada yang kurang, poin-poin kurang, itu yang nggak mungkin di semua kriteria loh. Iya. Pasti hanya di salah satu. Jadi misalkan dia punya salah satu yang memang poinnya itu kurang, tapi di lainnya dia punya kelebihan. Bener. Oke. Dan itu nanti Mas, di saat terakhir. Iya. Ya. Oke. Saat terakhir. Keburu-buru saya nih. Oke, itu di poin telinga. Telinga. Selanjutnya Kita setelah telinga Mas, kita ke pola warna. Pola warna. Ya.